Persib susah payah kalahkan 9 pemain PSIS, Klok 2 gol. Persib Bandung susah payah kalahkan 9 pemain PSIS Semarang dengan skor 2-1 pada lanjutan Liga 1 2023/2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, 20/8, malam. Galih Freitas mengawali peluang PSIS pada menit ketiga yang dilanjutkan peluang Septian David Maulana beberapa saat kemudian. Fitrul Dwi Rustapa berperan penting menjaga gawang Persib tak bobol pada menit awal. Persib kemudian mencoba membalas dengan melancarkan serangan melalui Levi Madinda, Esra Walian, dan Freds Butuan. Saat Persib menemui jalan buntu, PSIS kembali mencoba menggebrak melalui sepakan jarak jauh Lutfi Kamal Baharsyah pada menit ke-21 yang diamankan dengan baik oleh Fitrul. Pelanggaran Galih kepada Daisuke Sato pada menit ke-22 membuat wasit menunjuk titik putih dan mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Timor Leste tersebut. Mark Klok menjadi eksekutor penalti. Muhammad Adi Satrio gagal mengamankan bola sehingga Persib memimpin 1-0. 4 menit menjelang waktu normal babak pertama usai, PSIS harus bermain dengan 10 orang usai Lutfi Kamal mendapat kartu kuning kedua lantaran mengangkat kaki terlalu tinggi saat berduel melawan Klok. Beberapa saat kemudian terjadi keributan antar pemain, di antaranya Galih dan Daisuke. Sang pengadil tak mengeluarkan kartu dalam insiden tersebut. Skor 1-0 untuk keunggulan Persib bertahan hingga jeda pertandingan. Memasuki babak kedua, PSIS mencoba tampil lebih agresif meski harus bermain dengan 10 orang. Kelincahan Galih Freitas akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57. Penyerang Timor Leste tersebut lebih dulu melewati beberapa pemain sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti yang menghunjam ke pojok kanan gawang Persib. Skor berubah jadi 1-1. PSIS nyaris berbalik unggul pada menit ke-73 namun tembakan pemain PSIS dari luar kotak penalti masih membentur tiang gawang. Serangan balik berbahaya dari Persib memaksa Adi Satrio keluar dari sarangnya untuk menghentikan soloran Arsan Makarin di sisi kanan lapangan. Namun, aksi Adi Satrio menyebabkan Arsan terjatuh dan mengalami pendarahan di pelipis mata. Wasit tak segan untuk memberikan kartu merah langsung. Tampil dengan 9 pemain membuat PSIS terpaksa bermain bertahan untuk meredam gempuran pemain Persib di 10 menit terakhir. Drama terjadi di menit ke-90, wasit menunjuk titik putih untuk Persib setelah Rian Kurnia dilanggar di area terlarang. Mark Klok yang maju sebagai eksekutor berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Tembakannya ke arah kanan gawang tak bisa dibaca penjaga gawang. Persib unggul 2-1. Bojan akui sulit hadapi kecepatan penyerang PSIS. Bojan Hodak mewaspadai ketajaman PSIS yang menjadi lawan Persib di pekan ke-9. Dia mengatakan barisan depan Mahesa Jenar harus diantisipasi, apalagi pada laga sebelumnya juga Dewa United dibantai 4-1. Tim asuhan Gilbert Agius punya deretan pemain berbahaya yang tidak bisa dibiarkan leluasa bergerak. Carlos Fortes, Taisei Marukawa serta Galih Freitas merupakan trio pemain asing dengan daya gedor mumpuni. Kecepatan mereka tentunya membunyikan alarm bahaya di pertahanan Persib, tapi Bojan Hodak juga menyebut bahwa PSIS bukan tanpa kelemahan. Mengenai Semarang, mereka baru saja menang dan juga memiliki pemain yang bagus. Saya melihat sebelumnya pemain asal Jepang dan Portugal yang sebelumnya tak bisa tampil sekarang sudah kembali. Mereka memiliki kualitas dan mereka juga punya pemain yang cepat di sisi sayap, pemain dari Timor Leste, kata Bojan di sesi jumpa pers seusai laga.
Tentunya mereka sangat berbahaya, terutama dalam transisi ke menyerang, jadi mereka bermain menunggu lalu melakukan serangan balik. Tetapi mereka juga tentunya memiliki kelemahan, lanjut pelatih asal Kroasia tersebut. Dari sisi psikologis juga diakui Bojan Hodak bahwa PSIS sedang percaya diri, karena kemenangan di 2 laga beruntun membuat moral terangkat. Namun Persib juga dikatakan olehnya punya bekal untuk menang tapi masih bermasalah dengan penyelesaian akhir. Memang betul bahwa kemenangan yang didapat mereka membuat kepercayaan diri bertumbuh. Namun kami juga memperlihatkan kemajuan pada beberapa laga terakhir namun masih bermasalah dengan sentuhan akhir. Dengan kerja keras pemain saya sangat senang bisa memenangkan di laga malam ini, kata pelatih 52 tahun ini. Dia pun meminta kepada pemain untuk lebih efektif dalam memanfaatkan peluang di laga selanjutnya. Laga ini, tim Maung Bandung juga tidak akan tampil dengan diperkuat duo David da Silva dan Ciro Alves. Karena itu, dirinya berharap pemain pengganti bisa unjuk gigi dan juga membuktikan pantas diandalkan di lini depan, tetapi malah makin tidak berkembang tidak adanya striker asal Brazil David da Silva. Namun seperti yang pernah saya katakan, dari 3 laga terakhir kami bisa melakukan 45 tembakan namun sayangnya hanya 2 yang menjadi gol. Itu hal yang saya ingin lihat di laga selanjutnya, bahwa pemain sanggup mencetak gol dan memaksa saya untuk memainkan lagi mereka di laga berikutnya, tukasnya. Lini depan Persib mandul, Bojan Hodak janji akan perbaiki. Pelatih Persib Bojan Hodak berjanji akan memperbaiki lini depan Persib yang mandul. Diketahui lini depan Persib menjadi perhatian Bojan Hodak usai mandulnya gol ke gawang PSIS Semarang di BRI Liga 1 2023, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Hasil kemenangan ini 2-1 dari PSIS Semarang membuat Persib kembali naik ke peringkat 14 dengan koleksi poin 11. Persib memperoleh kemenangan kedua di kandang lawan mereka musim ini. Bojan Hodak mengaku Persib tampil cukup baik dengan beberapa peluang yang diciptakan. Namun hal tersebut belum menghasilkan yang luar biasa, yaitu striker Persib masih tumpul. Kami juga membuat beberapa peluang. Sayangnya kami tidak bisa mencetak gol banyak dan itu hal yang perlu diperbaiki, ucapnya dilansir laman resmi klub. Tapi tetap ini menjadi hal yang positif dan laga kemenangan kedua saya cukup bagus, lanjutnya. Selain kerja keras, Bojan mengapresiasi pemain karena mau menjalankan instruksinya. Saya senang dengan semuanya, termasuk pemain yang masuk dari bangku cadangan. Mereka membuat tempo tetap terjaga, ungkapnya. Levi Madinda bukan pemain rekomendasinya. Bojan Hodak soroti gaya bermainnya yang masih banyak salah. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kritiknya terhadap salah satu pemain asing baru timnya, Levi Madinda. Hal itu terlontar usai timnya gagal mengalahkan PSIS Semarang 2-1 di Stadion Jatidiri malam ini. Bojan Hodak menyatakan bahwa meskipun permainan Persib Bandung mengalami peningkatan, namun hasilnya masih mengecewakan. Ia menyoroti performa Levi Madinda sebagai salah satu permasalahan. Bojan Hodak mengakui bahwa Levi Madinda belum sepenuhnya memahami strategi yang diinginkannya. Khususnya Madinda, ia masih membutuhkan waktu untuk memahami gaya bermain tim dan memerlukan lebih banyak latihan. Namun, dari hasil latihan, pertahanan kami menunjukkan peningkatan yang sangat bagus, ungkap Bojan Hodak. Lebih lanjut, mantan pelatih Kuala Lumpur City FC ini juga menegaskan bahwa Levi Madinda bukanlah pemain yang direkomendasikannya, mengingat Madinda telah bermain di klub Liga Super Malaysia lainnya, Johor Darul Ta'zim, JDT. Hodak menjelaskan bahwa Levi Madinda sudah direkrut oleh Persib Bandung sebelum dirinya ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Luis Milla yang mundur. Madinda bergabung di klub pada deadline transfer window, sehingga keputusan untuk merekrutnya bukanlah atas permintaan saya, jelas Hodak. Kegagalan meraih kemenangan pada pertandingan pekan ke-6 membuat posisi Persib Bandung di klasemen Liga 1 2023/2024 semakin merosot. Saat ini, Persib menempati peringkat ke-14 dengan hanya 11 dari 9 pertandingan.
terpaut 9 poin dari Madura United yang menduduki posisi puncak klasemen. PSIS Semarang main kasar Bojan marah, alasannya bikin ngeri. Persib Bandung mulai menjalankan pertandingan di pekan ke-9 kompetisi Liga 1 2023/2024. Tak hanya keras dan kasar, supporter PSIS juga rasis dalam mendukung timnya hingga terjadi keributan di tribun. Asisten pelatih Persib, Miro Patrick, membenarkan itu menjadi pertandingan yang cukup keras dan sangat kasar di kompetisi resmi. "Ya, itu sangat keras, saya sangat tidak senang perlakuan pemain PSIS ke pemain saya, itu tidak pantas. Ada korban juga pemain saya," kata Miro Patrick. Hanya, sederet supporter tim Maung Bandung ramai-ramai mengomentari akun resmi PSIS. Hal itu berkaca pada atmosfer Persib melawan PSIS yang disebut seperti pertandingan barbar. Kerasnya bahkan pertandingan menjurus kasar itu diunggah akun Instagram @pengamatSepakBola. Persib vs PSIS tadi berlangsung kasar dan barbar. Terjadi banyak pelanggaran yang kasar dan berujung keributan. Penonton pun banyak yang menyalakan flare ke lapangan, tulis postingan itu. Sontak, laga itu dengan tensi tinggi mendapat tanggapan dari supporter Persib Bandung di kolom komentar. "Kunfu ini mah, kemarin yang lawan Dewa aja yang main santai masih ada yang cedera, apalagi lawan tim kaya mereka," tambah @cele. @Persib sangat ridak terpancing, tungguin di Bandung PSIS, tulis @dan asteris. Bobotoh kecewa dengan performa Persib di Liga 1, lini belakang jadi sorotan. Persib Bandung belum menunjukkan performa terbaiknya di Liga 1 2023/2024. Hingga pekan ke-9, Maung Bandung hanya meraih 2 kemenangan, 5 kali imbang, dan 2 kali kalah. Hasil ini membuat Persib berada di posisi 14 klasemen sementara dengan raihan 11 poin. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah keroposnya lini belakang Persib. Dari 9 pertandingan, Persib sudah kebobolan 15 gol, atau rata-rata 1,75 gol per laga. Padahal, Persib memiliki pemain-pemain bertahan yang berkualitas seperti Nick Kuiper, Victor Igbonevo, Alberto Rodriguez, Iputu Gede, dan Daisuke Sato. Komentar-komentar negatif pun bermunculan dari bobotoh, sebutan untuk pendukung Persib. Melalui media sosial Instagram, bobotoh mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap performa Persib, terutama lini belakang. Berikut adalah beberapa komentar bobotoh yang dirangkum dari akun Instagram @persib. @sagala_Persib, lini belakang Persib harus diperbaiki segera. Kalau tidak ada perubahan, bisa-bisa kita degradasi tahun ini. Jangan sampai kita jadi bahan olok-olok tim lain. @maunggelis, Persib tetap kebobolan meskipun emang ya, kalau enggak kalah ya imbang, gitu aja terus sampai kapan? Mana ada juara liga yang mainnya kayak gini? Ayo bangun Persib. @persibmania, saya masih percaya dengan Persib, ini baru awal musim. Masih banyak waktu untuk memperbaiki diri. Semoga di putaran kedua nanti Persib bisa tampil lebih baik dan mengejar ketertinggalan poin. Dari komentar-komentar tersebut, terlihat bahwa bobotoh masih peduli dengan Persib meskipun kecewa dengan performa tim kesayangan mereka. Mereka berharap Persib bisa segera bangkit dan menunjukkan permainan yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Persib akan melanjutkan perjuangan mereka di Liga 1 dengan menghadapi klub Liga 1 selanjutnya pada pekan 10. Laga ini akan menjadi ujian bagi Persib untuk membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di papan atas.